semua, bagaimana kabarnya? Tentu baik, bukan? Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai materi virus. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, apa sih sebenarnya virus itu? Virus merupakan organisme mikroskopis. Apa sih organisme mikroskopis itu? Organisme mikroskopis merupakan organisme yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Jadi, saat melihatnya, kita harus menggunakan alat yang bernama mikroskop. Virus dapat disebut sebagai benda hidup dan benda mati. Mengapa demikian? Virus dapat disebut sebagai benda hidup karena virus memiliki materi genetik berupa DNA dan RNA. Kemudian, virus disebut sebagai benda mati karena hidupnya sebagai parasit di makhluk hidup lain. Virus itu berasal dari mana sih? Oke, baik. Habis ini kita akan belajar mengenai sejarah virus. Simak terus ya. Secara singkat, sejarah penemuan virus dimulai pada tahun 1883 oleh Adolf Meyer. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1892 oleh Dmitri Ivanovsky. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1897 oleh Martinus Beijering. Dan yang terakhir pada tahun 1935 oleh Wendell Meredith Stanley yang berhasil mengkristalkan partikel penyebab penyakit pada tanaman tembakau. Kemudian kita belajar ciri-ciri virus. Virus itu berukuran sangat kecil. Selain itu, virus tidak mempunyai membran dan organel sel. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai struktur virus. Nah, pada materi yang kita bahas kali ini, kita akan membahas struktur pada bakteriofag atau virus T. Pada struktur tubuh virus T terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada kepala. Nah, di kepala ini terdapat sebuah kapsid yang berisi DNA. Kemudian yang kedua adalah leher. Dan bagian yang ketiga adalah bagian ekor. Nah, anak-anak, tentu virus yang pertama itu ada virus batang. Jadi di virus batang ini ujungnya berbentuk seperti oval. Contohnya adalah rhabdovirus. Kemudian yang kedua ada virus berbentuk bulat. Contoh dari virus berbentuk bulat ini adalah virus HIV. Yang ketiga, ada virus berbentuk benang atau filamen. Contohnya adalah pada virus Ebola. Kemudian, ada juga virus yang berbentuk polihedral. Contoh dari virus yang berbentuk polihedral adalah adenovirus. Dan yang terakhir, ada virus berbentuk seperti huruf T. Contoh dari virus berbentuk seperti huruf T ini adalah bakteriofag. Lalu gimana sih cara siklus hidup dari virus itu? Jadi siklus hidup virus itu ada 2. Yang pertama adalah siklus litik dan yang kedua adalah siklus lisogenik. Nah, hal yang membedakannya di siklus lisogenik ini nantinya virus akan mengalami lisis atau mati. Pada daur litik, virus akan mengalami fase absorpsi atau penempelan. Selanjutnya, virus mengalami fase injeksi atau penetrasi, yaitu masuknya suatu virus dan akan berlangsung proses sintesis dan replikasi virus. Selanjutnya, virus akan mulai tergabung menjadi satu, yaitu masuk pada tahap perakitan, dan virus akan mulai keluar. Pada daur lisogenik, virus akan mengalami proses absorpsi atau penempelan. Selanjutnya, virus akan mengalami fase injeksi, di mana
virus akan menginjeksikan DNA dan DNA tersebut akan berkumpul menjadi provirus. Virus akan terus bereplikasi dan bersintesis. Saat provirus dapat meninggalkan sel inang dan masuk pada daur litik. Saat ini terjadi, DNA akan mulai hancur dan virus akan mulai terbentuk. Pada proses lisogenik ini, virus akan mengalami proses lisis atau mati. Lalu, bagaimana peranan virus dalam kehidupan sehari-hari? Peranan dari virus ini tentunya ada yang menguntungkan dan yang merugikan. Contoh peranan yang menguntungkan ada virus untuk pembuatan hormon insulin, yaitu untuk mengobati penyakit gula. Nah, yang merugikan ini ada contohnya yaitu virus HIV yang dapat menyebabkan penyakit AIDS. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi virus. Tetap semangat dan selalu belajar ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya.